Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya akan diikatkan di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlihat terletak sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah refleksi atau renungan yang akan disampaikan oleh Bapak A.L. Sianto. Bapak Ibu, anak-anak terkasih, selamat malam. Pada kesempatan ini kita bersama-sama bertemu di dalam acara Paskah bersama. Pada saat ini akan kami awali dengan suatu cerita agar lebih menghayati Paskah kebangkitan Yesus sebuah minggu mengadakan acara Paskah anak-anak. Seperti biasa, anak-anak diberitahu bahwa selain ibadat akan ada acara mencari telur Paskah. Tapi ada mencari telur Paskah enggak ya? Mana kan? Oh, mewarnai. Dengan pengumuman itu, anak-anak pun senang dan datang penuh dengan sukacita. Mereka bergembira memuji Tuhan dan mendengarkan kisah Paskah dari guru sekolah minggu. Nah, suatu kesempatan guru sekolah minggu bertanya, "Adik-adik," setelah mendengarkan kisah, "Adik-adik, pagi-pagi benar ada sekelompok wanita datang ke kubur Yesus. Mereka datang untuk apa? Ada yang tahu?" Maka anak-anak itu menjawab serempak, "Mencari telur, Bu." Nah, itu jawabannya. Jadi karena mendengar kisah itu, ini cerita saja. Baik, Bapak Ibu yang terkasih,
Bagaimana Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, perasaan pada malam hari ini? Tentu kita bersama merasa gembira karena kita bisa bersama-sama merayakan Paskah. Hari ini Paskah, kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Jika kita melihat sejenak momen seperti ini, pada tahun-tahun sebelumnya memang agak berbeda. Setahun yang lalu kita juga mengadakan Paskah bersama ya. Mulai dari kemarin, kemudian juga tadi pagi, lanjutkan siang hari, bapak-bapak sudah memulai dan bekerja keras, terutama panitia, secara ikhlas, secara rela untuk menyiapkan ya acara Paskah bersama. Dan ini tentu saja karena ingin bersama-sama ikut ambil bagian menjadi saksi-saksi Kristus. Malam yang penuh dengan kegembiraan ini kita mendengar berita Paskah. Yesus bangkit. Itulah sukacita kita. Kita merasakan, kita merayakan ya Paskah dengan suasana yang ini dirasakan berbeda ya, karena kelihatannya ya semua umat bisa hadir bersama. Walaupun ada perbedaan, tetapi dengan berita yang satu, yakni Paskah. Yesus bangkit membawa harapan baru. Paskah ini artinya perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian pada hari ketiga setelah disalibkan, yang menandai bahwa kemenangan atas dosa dan maut. Ini merupakan hari raya terpenting. Tadi sudah sampaikan ya bahwa dalam iman Katolik, puncak dari masa persiapan 40 hari masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu hingga Sabtu Suci, maka dikatakan juga bahwa Paskah itu memiliki pengertian sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau kita mendaki gunung, maka lerengnya sudah terjadi. Kalau berlayar melewati lautan, maka gelombang-gelombangnya sudah terarungi. Kalau halangan, tantangannya pasti juga sudah teratasi, sudah lewat. Karena itu Paskah dirayakan dengan gembira, dirayakan dengan gembira, sukacita bersama. Kalau Paskah bangsa Yahudi, Paskah menjadi hari raya yang begitu besar dan penting. Karena apa? Karena ini memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Hari ini seluruh gereja merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya. Karena belas kasih Kristus itu, kehidupan baru harapannya hadir ya bagi kita semua. Karena Kristus adalah Tuhan atas kehidupan yang dibangkitkan oleh Bapa. Hari ini Kristus bangkit, menghendaki kita masing-masing mengarahkan pandangan kita kepada Allah, dan Dia pun memanggil kita masing-masing untuk maju menghayati iman kita secara mendalam. Pada hakikatnya, kebangkitan Yesus adalah kemuliaan. Kebangkitan Yesus adalah kegembiraan dan menjadi tanda kemenangan atas kematian dan harapan bagi kita semua yang tentu setia ya kepadanya.
Bacaan Injil malam ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 yang kita dengarkan bersama mengisahkan tentang kebangkitan Yesus yang disaksikan pertama-tama oleh Maria Magdalena dan kemudian oleh para murid lainnya. Nah, saat melihat makam Yesus terbuka dan jenazah Yesus tidak ada lagi di situ, Maria Magdalena bingung dan tentu ada rasa ketakutan. Lalu berlari kembali kepada kelompok para murid dan menyampaikan bahwa makam Yesus kosong. Kemungkinan besar jenazah Yesus dicuri orang, itu katanya, perasaannya. Simon Petrus dan para murid yang mendengar warta Maria Magdalena ini pun berlari ke arah makam Yesus, ingin melihatnya sendiri. Ketika Simon Petrus dan para murid yang lain sampai ke makam Yesus dan melihat tanda-tanda kebangkitan Yesus, iman mereka bertumbuh, mulai bertumbuh. Tidak seperti Maria Magdalena yang berpikir ya tentang jenazah Yesus yang hilang. Simon Petrus dan para murid lainnya mulai memahami bahwa segala sesuatu yang telah Yesus katakan sebelumnya sekarang menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita setiap hari tanpa kita sadari, kita juga terkadang meragukan apa? Meragukan kasih Tuhan, tidak percaya. Kita memilih untuk menutup diri dari dunia dan juga menutup diri dari kasih Tuhan, apalagi di saat-saat yang terberat dalam hidup kita. Layaknya para murid yang merasa takut, kehilangan arah, dan tak mau berbuat apa-apa. Melalui bacaan malam ini kita diajak untuk percaya bahwa Yesus hadir bersama kita, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kita diajak untuk memahami bahwa sukacita dan kegembiraan karena pengalaman kebangkitan bukan hanya perasaan selama sebelum Paskah atau selama pekan suci, lalu kembali seperti semula atau sebelumnya. Tidak ada pembaharuan. Pengalaman sukacita Paskah adalah tentang hidup yang sudah diperbarui oleh Kristus. Peristiwa Paskah mengingatkan kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mulus, kadang-kadang juga mengalami kesedihan, namun juga sebaliknya mengalami suka, juga mengalami bingung, mengalami takut, dan tidak tahu arah. Kita percaya bahwa Yesus selalu bersama kita, berjalan bersama kita, dan tentu selalu menopang ya setiap langkah hidup kita. Maka melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita diberikan harapan, diberikan kekuatan, dan juga keselamatan yang kekal. Semoga semangat Paskah memperbarui hidup kita, menguatkan iman, dan juga menjadikan saksi-saksi cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemenangan-Mu. Biarlah sukacita Paskah memperbarui hidup kami, menguatkan iman kami, dan menjadikan kami saksi-saksi cinta dan pengharapan-Mu di tengah masyarakat. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, sebelum kami akhiri, kami mau mengajak bernyanyi.
ya, bernyanyi. Sajeke aku derek Gusti. Ya sudah bisa, tapi mari kita bernyanyi bersama. Ya. Loloke aku derek Gusti. Uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh mau Gusti Yesus yang maringi. Sajeke aku derek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh Gusti yang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus kula matur nuwun. Semuanya bahasa Indonesia sekarang. Selamanya kami ikut Yesus. Hidupku selalu diberkati. Hatiku damai tenang, hatiku damai tenang. Karena itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kasih. Terima kasih. Selamat Paskah. Haleluya.